Oke, Pangeran, kita ingin bertanya ya, karena ada keluhan dari masyarakat itu kadang memakai produk itu gatal-gatal, kadang mukanya jerawatan gitu, nggak cocok lah sama dia kan gitu. Kita ingin lihat dari segi perspektif hukum, apabila suatu pelaku usaha katakanlah sebuah perusahaan ya membeli barang di luar negeri, terus ditempel di situ merek dia, terus ditempel di situ BPOM seolah-olah ada nomor register BPOM-nya, itu dari segi sanksi hukum seperti apa? Mungkin bisa Oh, dijelaskan. ini berat sekali ya. Nah, Jadi kan banyak ada undang-undang tempel-tempelan kesehatan ya. yang mengikat itu. Ya. Kalau seandainya memang bahan-bahan skincare atau peralatan tubuh itu kan ada standarisasi dan itu harus uji kelayakan. Yang saya monitor banyak memang itu terjadi tuh yang dari sana tuh gelondongan namanya itu, gelondongan dijual di Indonesia yang saya sampaikan tadi sampai 100.000 atau dijual di Indonesia jadi 1 juta. Nah, ini yang perlu kiranya dari pihak pemerintah untuk membuat tim satgas. Kalau gini harus sudah uji coba nih tim satgas tuh dari kepolisian, Departemen Kesehatan dan dari BPOM. Nah, kalau memang berani menjual izin edar itu stiker ya, kan berpajak tuh. Ini jangan sampai terjadi lagi tidak dicek rumah produksi. Dampaknya kepada masyarakat loh. Dampak para pengguna dengan nilai besar-besar loh. Saya punya skincare tuh agak lumayan mahal tuh. Pakai kok gatal palsu. Terus ada rontok-rontok juga gitu kan. Wah, kacau juga nih. Berarti kan mengandung zat kimia tinggi. Iya. Ngandung sulfur dia. Kurang aman ya. Kurang aman. Ya kadang-kadang saya jadi pengen pakai apa? Mendingan pakai kemiri gitu loh. Iya, nggak nyaman kita kalau banyak produk-produk aneh-aneh gitu. Krimnya dari tumbuh-tumbuhan kan. Iya, jelas. Nah, berarti jelas pakai. Iya. Daripada pakai ini seolah-olah hebat, pakai alatnya tuh botolnya mantap, padahalnya rusak semua kan. Hancur bang. Nah, ini yang terjadi. Saya setuju dengan Bung Fitra. Saya juga kalau udah saya pakai mulai gatal saya buang tuh. Iya. Dan itu jadi blacklist sama saya produknya tuh. Iya. Karena kalau kita pun paksakan itu, terkadang itu akan menjadi korban bagi diri kita sendiri. Betul. Ada juga pengalaman pernah terjadi dipakai dia nggak cocok sama dia, rambut dia rontok. Iya. Ada juga dipaksa dia udah itu nggak cocok sama mukanya jadi merah. Rusak. Nah, ya. Jadi rusak. Bintik-bintik kan. Bintik-bintik, jerawatan dan bopeng dan lain-lain. Nah, makanya kita juga memilih yang memang produk-produk yang aneh-aneh, saya kira waspada juga kan gitu. Dengan biaya mahal lagi. Iya, lebih bagus kita memang yang alami seperti tadi. Kemiri aja lah. Kan gitu, atau lidah buaya. Ya kan? Kembali ke habitat lagi kan. Kembali ke habitat. Orang Batak kan misalnya ada itu, ada lidah buaya di sini kan. Jangan maskerin dia malah bagus ketahuan. Malah bagus, lembut mukanya kan gitu. Dan nggak ada efek sampingnya gitu. Nah, terkadang kita melihat ingin mendapatkan BPOM ini, kata orang itu rumitnya sangat susah sekali gitu. Susah sekali untuk mendapatkan izin BPOM karena pengecekan dan lain-lain itu mahal juga kata mereka gitu. Nah, bagaimana apabila memang kita katakanlah suatu produk tapi BPOM kasihnya jalan tol gitu. Udah pakai aja segala macam. Dari perspektif hukum seperti apa tanpa ada cek-cek dan lain-lain? Ya faktanya seperti itu ya sudah mulai karena terjadi. Mungkin dia nggak pernah dicek, makanya kita gatal-gatal kan kita nggak tahu juga. Udah tempel aja nomor register sekian. Kayak jadi izin edar keluar. Ya kan kita nggak tahu seumpamanya ada udang di balik bakwan gitu. Kalau menurut saya itu ya harus diperiksa. Mungkin ya waktu ini kita ngomong tuh saking manggalnya ada waktu itu ini kita ngomong tuh tutup aja tuh BPOM karena tidak ada fungsinya. Ada benernya juga gitu loh. Tapi kan itu kan badan negara, nggak bisa ditutup juga. Yang diberantas tuh oknumnya. Nah, akibat daripada ya sudah pakai aja lah, yang pakai stiker saya, yang penting bayar pajaknya. Ini yang merusak tatanan negara. Makanya kita kadang nggak cocok ya. Iya. Menurut hemat saya ini justru diberikan sampel contoh sanksi seberat-beratnya. Seperti yang ini sangat saya sesalkan sekali yang 10 bulan tuh. Kalau seandainya seperti ini makin banyak nanti produk-produk yang nggak bermanfaat. Yang kedua kita sarankan bahwa produk ini jangan lagi ada diberikan secara online didaftarkan, langsung terverifikasi. Kalau online enak-enak aja banyak penipuan. Inilah yang terjadi. Ya apalagi zaman sekarang itu bang, zaman teknologi. Dia buat iklan itu seolah-olah glowing, padahal itu hasilnya satu hari langsung kilat gitu. Memang jadi orang glowing kan iklan gitu. Memang orang yang glowing kan ada dibikin lagi tuh. Kita sudah umur 70 tahun atau 60 tahun
dikasih Import, langsung apa, hilang gitu, katanya iya. semua kenceng. Padahal bukan makin hancur, makin peor. Ya karena kena tipu. Karena nggak logika juga Iya. dalam 1 minggu katanya langsung berubah Omong drastis. kosong lah. Iya kan? Tapi itulah namanya dia bikin iklan itu kan tuh Iya. mencari minat penonton ataupun pengguna supaya menggunakan dia punya produk. Ya sebenarnya seperti iklan-iklan hoax gini, BPOM punya peranan nggak sih untuk menertibkan itu? Seharusnya Kau jangan ngomong yang nggak benar Ya. dong gitu kan. Dalam Dan- 1 hari akan terlihat ini. Gitu. omong kosong, nggak logika lah. Iklan yang benar juga iklan kan gitu. Ya. Dan pastilah kan untuk meningkatkan dia punya produksi. Tapi masuk di akal nggak kita aja yang waras gitu loh. Masa waras yang tadinya kalau umpamanya botak semua segala macam dipakai itu tumbuh rambut lebat kata padahal memang rambut orang lebat itu. Iya. Nah, ini ada BPOM berperan nggak? Kesimpulan kita Bung Fitra, BPOM ini sekarang ini sangat saya sesalkan tidak pernah bunyi, tidak punya sikap. Iya sih. Menurut hemat saya bikin tim Satgas melibatkan daripada kepolisian, Departemen Kesehatan dan BPOM turun ke rumah produksi itu. Dan harus mulai sekarang tuh harus berani bertindak tegas menutup rumah produksi itu apabila bermasalah. Kalau sudah ada umpamanya keluhan masyarakat tentang ini harus diperiksa benar. Jangan lagi nanti aja lah tunggu laporan. Oh ini aja tunggu laporan aja nggak bunyi kok. Iya. Nah ini yang sangat kita sayangkan kepada badan pemerintah yang mengabaikan kepentingan rakyat hanya untuk kepentingan materi. Ini kan masalah BPOM, masalah materi nih. Izin edar tuh banyak besar loh. Iya. Harus sebanding dong dengan Iya. kinerjanya. Jangan kau gembungkan perutmu di situ. Meledak pula. Meledak pula kau situ. Sementara rakyat menderita daripada hasilnya itu. Iya. Nah, ini nggak benar juga gitu loh. Masyarakat yang sengsara jadinya. Termasuk saya salah satu korban juga digatal-gatal kepala saya nih. Dipakai gatal nih. Berarti nggak cocok banget. Harus dicek lagi BPOM. Cek lagi. Gitu. Saya lihat wajah yang mulus, wah ini buang lagi nih. Ini kok sama aja nih buang, wah nggak Karena jelas. kita ini, juga Bang. termakan iklan bang. Betul. Di iklan di Facebook, di IG, di YouTube. Oh ini Kan manusiawi kan. Iya, bagus juga nih gitu. Saya juga kadang Coba, termakan uji iklan coba. juga gitu. Coba beli. Itu bisa dibilang penipuan gak sih? Ya iklan-iklan penipuan yang lah. Itu kan menipu masyarakat itu. Iya, Yang lebih ngerinya lagi dia sudah menabrak undang-undang kesehatan isinya itu. lah hadirnya lembaga perlindungan konsumen itu ya. Iya. Lembaga perlindungan konsumen harus bunyi. Bekerja sama ini. Kenapa namanya perlindungan konsumen? Jangan pula diam-diam pula gitu kan. Jadi nggak jelas gitu loh kan. Iya. Betul-betul melindungi para konsumen yang sedang menggunakan produk daripada orang. Bertepatan ketua lembaga perlindungan konsumen sahabat kita juga di situ. Ya mungkin nih masukan juga nih buat Pak Profesor agar lembaga perlindungan konsumen lebih ini Iya, lagi. lebih teliti lah. Tolong lindungi seperti model-model kita ini yang sudah gatal-gatal ini gitu. Maksud saya untuk melebatkan rambut juga lebat lagi bukannya lebat. Mau dicat supaya kelihatan glowing, atau malah rontok karena lah ini. Kalau LPSK punya andil nggak di sini lembaga perlindungan saksi korban? Bisa juga. Tapi yang paling berperan sebenarnya perlindungan konsumen ini. Dan BPOM. Ya, itu paling berperan. Jadi Makanya betul-betul. kemarin perlindungan konsumen dipanggil nih ke DPR RI. Ya. Mereka mempertanyakan itu. Ya kalau mempertanyakan dia action dong. Ya tapi nggak pernah action. Nah ya itu. Hanya omong-omong Ngomong-ngomong aja. aja. Kalau memang dipanggil, mempertanyakan pertanggungjawaban daripada apa sih kerja daripada lembaga perlindungan konsumen itu. Harusnya lembaga perlindungan konsumen ngomong, ya udah Pak, supaya lebih jelas sama-sama kita turun. Kan Bapak kan fungsi pengawasan. Nah, saya fungsi pengawasan untuk konsumen, turun kita cek. Supaya jangan lagi rakyat itu resah terus. Nah, kembali lagi, penegakan hukum yang benar kepada orang-orang ini. Jangan sampai terjadi lagi hukuman yang tidak setimpal. Enak dong. Iya, dia Gua bikin gini, 2 bulan. Iya. Ntar cuma 10, paling cuma 2 bulan lagi selesai. Yang sialnya kena percobaan lagi kan. Selesai lah kan. Dan dia santai juga mengadai persidangan. Iya, uang dikumpulin kan. Iya, masih banyak stok. Ya kan? Slow dia. Karena orang terinspirasi jadinya loh. Betul. Dia kok 10 bulan saya juga bisa lebih gila Kalau dari gitu dia. gua juga jangan-jangan lebih gila dia lagi nanti kan. Iya, lebih sadis Oh, lagi. lebih sadis lagi dong. Toh juga sanksi hukumnya seperti itu. Makanya ada anekdot saya lihat di TV tuh atau di YouTube duduk seorang pelaku tindak pidana korupsi. Iya. Nah, terus diletakin di situ kan, kamu begini. Iya Pak, masalahnya begini Pak, tapi sambil disodokin uang. Nah, besok baik-baik kau ya.
Anekdotnya seperti Aneh itu. nggak sampai begitu. Tiba-tiba Ngeri. datang penjual sayur. Ah, Itu gimana? Kau apa kau katanya? Nyuri ayam pak. nggak baik. Ponisnya 100 tahun. Kasihan kan? Kasihan. Dan tidak ada keadilan hukum itu. Wajar masyarakat bilang hukum apa itu kadang ini ya, Iya. buat orang kaya ini gitu. Tebang pilih. Maka saya bilang ya, kita juga harus yang nerima juga ya. Sebagian faktanya seperti itu. Terus kita nggak mau menhabiskan mata mereka kan juga nggak buta. Gitu kan. Sementara didapat sanksi seperti ini enak-enak aja. Aduh, sudah. Ambil kipas-kipas dia. Ya iya. Ya uangnya diam-diam aja dia sudah enak, Dia tenang-tenang nyawer aja. juga banyak banget nyawer-nyawer ke artis-artis sih nyawer-nyawer aja gitu. Kan dodol namanya itu. Iya, masih mending sawer ke orang susah gitu. Ini ke artis-artis sih sawer sama dia. Supaya dibilang hebat ya kan. Oh. Wah, itu. Mendingan kok kasih uang kau tuh kasih tuh fakir miskin kayak kaum duafa. Ini nggak sawer sama orang-orang sejenisnya juga kan. Star syndrome ya. Itu. Iya. Inilah jadi menurut saya tuh Bung Fitra bilang tadi itu ya tolonglah dari perlindungan konsumen turunlah ke lapangan. Lihatlah itu BPOM, saya mohonkan dengan sangat dengan kejadian-kejadian ini tolonglah buka mata hati kalian untuk memverifikasi semua rumah produksi daripada skincare yang ada, termasuk obat-obatan dan minuman, supaya masyarakat Indonesia ini jangan tercemar dan dicemari dengan ketidaktahuannya tentang masalah kesehatan itu. Karena sudah percaya ada dari stiker BPOM dia pakai saja atau menghancurkan. Dan banyak sudah korban di masyarakat. Nah, ini tolong diverifikasi ulang. Kita harapkan pemerintah turun, cermati ini semua. Gitu loh kira-kira. Ya. Oke. Apa yang menjadi harapan dan masukan Abang dalam peristiwa yang sudah terjadi ini, karena pertikaian ini kita lihat tidak kunjung usai, besok-besok ada lagi laporan polisi, besok ada laporan polisi pengusaha sana. Ini akan dijawab di segmen berikutnya.